Oke, untuk soal yang berikut ini, suatu larutan dibuat dengan mencampurkan kalium klorida atau KCl dan 0,05 mol magnesium klorida atau MgCl2 ya dalam 500 gram air. Nah, massa KCl yang dicampurkan agar larutan membeku pada suhu yang sama dengan larutan 90 gram glukosa dengan Mr 180 dalam 1 kg air. Nah, oke, jadi untuk soal yang seperti ini, geng, cara menjawabnya adalah, jadi kita perhatikan dari soalnya. Clue-nya di sini adalah dibilang larutan tersebut membeku pada suhu yang sama. Jadi ada dua kesimpulan yang bisa kita buat dari sini. Yang pertama, geng, berarti larutan kita itu ada dua jenis. Ya. Nah, yang dua jenis tersebut itu membeku pada suhu yang sama. Nah, yang kedua adalah ya kata-kata membeku, geng. Berarti kalau udah bicara masalah membeku, ini berarti pasti larinya ke sifat koligatif larutan. Atau lebih tepatnya tentang penurunan titik beku. Nah, karena di sini ada dua buah larutan yang berbeda, jadi langkah awal biar kita lebih gampang untuk mengerjakan soal yang seperti ini, ya kita tuliskan dulu, geng. Itu dari kedua buah larutan itu apa-apa aja yang diberitahu. Nah, untuk larutan yang pertama ya, abang anggap ini larutan A, geng. Larutan A, katanya ini dibuat dengan cara mencampurkan. Berarti, geng, yang A ini bisa kita pastikan dia itu berupa campuran. Campurannya ini tersusun dari zat terlarut yang pertama adalah si KCl. Yang ternyata bisa kita ionkan menjadi K positif tambahkan dengan Cl negatif. Oke, berarti dia adalah elektrolit, geng. Nah, yang kita hitung ternyata nilai N-nya atau jumlah ionnya adalah 2. Oke, 1 ion K plus, 1 ion Cl min. Nah, kalau dia nilai N-nya 2, geng, berarti otomatis ini langsung sama ya dengan nilai I-nya. Bang, kok bisa sama dengan nilai I-nya? Nah, perhatikan di soal ini nggak dikasih tahu nilai alfanya D atau derajat ionisasinya. Berarti langsung kita anggap garamnya ini itu adalah garam yang bersifat elektrolit kuat. Oke, nah kita lanjutkan. Yang kedua, zat terlarut yang kedua di dalam campuran ini adalah MgCl2, geng. Yang kalau kita ionkan dia akan berubah menjadi Mg2 plus ditambahkan dengan 2 Cl min. Berarti ada 1 ion Mg, 2 ion Cl, berarti jumlah ionnya adalah 3 ya. Lagi-lagi kita anggap elektrolit kuat, berarti nilai N-nya langsung sama lagi dengan nilai I-nya. Nah, katanya si MgCl2-nya kita larutkan 0,05 mol loh. Berarti karena ini adalah zat terlarut yang kedua dalam campuran, kita buat lambangnya adalah mol 2 yang sebesar 0,05 mol. Oke, dilarutkan dalam 500 gram air, geng. Berarti itu massa pelarutnya. Untuk pelarut yang A, berarti langsung kita misalkan ini adalah P atau massa pelarut dari A yang jumlahnya adalah 500 gram. Oke, next kita lanjut kepada larutan yang kedua, geng. Yang kedua adalah larutan B. Nah, yang B ini dibuat dengan cara melarutkan glukosa. Berarti, geng, yang B ini yang kita larutkan adalah glukosa. Nah, ingat kalau dia glukosa, berarti ini adalah zatnya non-elektrolit. Berarti larutan yang ini adalah larutan yang bersifat non-elektrolit, geng. Oke, jadi glukosanya ini katanya berapa gram sih yang dilarutkan? Itu loh ada 90 gram. Berarti massa dari glukosanya, karena dia adalah larutan B, berarti gram dari B abang buat ya. Itu sebesar 90 gram. Yang MR-nya adalah 180 dan dilarutkan ke dalam 1 kg air. Berarti P ya, massa pelarut dari yang B adalah 1 kg. Kalau kita ubah menjadi gram, berarti kan 1000 gram kan, geng? Biar sama-sama gram, biar lebih enak nanti kita dalam cara menghitungnya. Nah, oke. Jadi sekarang yang ditanya adalah massa dari KCl-nya. Karena KCl ini tadi adalah zat terlarut yang pertama dalam larutan A, berarti yang dicari itu kita misalkan tadi adalah sebagai gram satunya, geng. Ini yang mau dihitung. Nah, jadi caranya gimana, Bang? Oke, jadi katanya tadi antara A dengan B ini titik bekunya sama loh. Kalau titik bekunya sama, geng, berarti kan otomatis penurunan titik bekunya antara larutan A dengan yang B itu sama. Berarti bisa kita nyatakan delta TF dari A nilainya akan sama dengan delta TF dari si B. Oke. Nah, apa sih rumus dari delta TF? Nah, karena yang A kebetulan dia adalah campuran, maka dapat dirumuskan dengan cara molalitas dari campurannya itu kita kalikan loh dengan KF-nya.
Nah, kalau yang B berarti karena dia non-elektrolit, berarti adalah molalitas dari yang B-nya, langsung kalikan dengan KF-nya ya geng ya. Oke. Nah, ada KF sebelah kiri, ada KF sebelah kanan. Karena pelarutnya sama, berarti KF-nya sama geng. Kita matikan aja. Oke, sekarang tinggal kita uraikan rumus dari M campuran ini. Nah, jadi ingat, kalau M campuran, karena zat pelarutnya ada 2, maka dapat dirumuskan dengan gram 1 per MR1. Kalau dia elektrolit, geng, kalikan dengan I1-nya. Tambahkan dengan gram 2 per MR2. Elektrolit kalikan dengan I2. Oke, tutup kurung. Kalikan dengan 1000 per pelarut totalnya, geng. Pelarut totalnya berarti adalah pelarut untuk larutan yang A. Nah, nilainya akan sama dengan siapa, Bang? Molalitas dari B. Kalau molalitas dari B berarti kan gram per MR. Rumusnya juga kalikan dengan 1000 per massa dari pelarutnya. Ini semua adalah untuk larutan yang B ya geng ya. Oke, sekarang tinggal masukkan angkanya. Gram 1 geng, ini yang mau kita cari. Misalkan ini adalah sebesar X. Per MR-nya berapa bang? Ya MR dari si KCl tadi, itu adalah 74. Kalikan dengan I1 tadi berapa I1-nya? Berarti I dari KCl ya geng ya, yang nilainya adalah 2. Nah, tambahkan dengan gram 2 per MR2. Nah, gram per MR kan kebetulan udah sama dengan mol ya. Jadi bisa kita ganti ini langsung dengan mol 2. Yang nilainya tadi adalah sebesar 0,05. Dikalikan dengan I2-nya, geng. Berarti I2-nya tadi adalah 3 ya. Berarti kali 3. Oke, tutup kurung. Kalikan dengan 1000. Massa pelarut yang A tadi adalah sebesar 500. Nah, oke, lanjut. Sama dengan gram per MR dari larutan B. Berapa gram B? 90 gram. Per MR-nya adalah 180. Kalikan dengan 1000 ya geng ya. Per massa pelarut dari yang B-nya. Yang tadi juga adalah sebanyak 1000 ya. Oke, jadi kita sederhanakan geng. Berarti mana yang bisa dimatikan ini? 1000 per 1000 berarti habis ya. Matikan geng. 1000 per 500 berarti tinggal di atasnya adalah 2 ya. Oke, 90 per 180 berarti di sini di bawahnya yang 2. Oke, apalagi ya udah yang ini 74 dengan 2 berarti kan mati. Yang berarti kalau 74 dibagi 2 berarti dapatnya adalah sebanyak 37 ya geng ya. Oke, berarti setelah kita sederhanakan maka sisa persamaannya gimana? Berarti yang sebelah kiri adalah X per 37 ya kan? Ditambahkan dengan 0,05 geng kali 3 berarti 0,15. Oke, jangan lupa ini masih ada 2 di sini. Berarti kali 2 geng. Nah, yang sebelah kanan berarti semuanya udah habis, tinggal 2 yang di bawah ya. Berarti sama dengan 1 per 2. Oke, nah jadi biar lebih gampang ini kalikan aja ke dalam 2-nya geng. Berarti kan dapatnya sebelah kiri adalah 2X per 37 karena dikali 2. Nah, 0,15 kali 2 berarti adalah sebanyak 0,3 ya geng ya. 1/2 ini kan sama dengan setengah kan, atau sebanyak 0,5. 0,3-nya pindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti kan yang sebelah kiri yang tersisa itu adalah si 2X per 37. Oke. Nah, yang nilainya akan sama dengan 0,5 kurang dengan 0,3 berarti kan 0,2 kan geng kan. Nah, bisa kita sederhanakan lagi. 0,2 dengan 2, ini kan sama-sama habis, berarti tinggal sebelah kanannya adalah 0,1. Berarti nilai X-nya berapa bang? Tinggal dikali silang geng. Berarti kalau kita silang, berarti X, 37-nya pindah ke sebelah kanan, berarti jadi dikali, 37 dikali 0,1 berarti adalah sebanyak 3,7 gram. Berarti jawaban dari soal ini itu adalah yang B ya geng ya.